Kenapa cium gambar? Realitanya di depan, ciumlah yang di depan. Kan begitu. Adalah kurang ajar kalau orangnya sudah di depan, kamu masih setia dengan gambar. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Kenapa persembahkan terus-terus? Ya karena tidak sempurna. Tahun ini korban lagi, berikut lagi sampai kapan? Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Gak bisa dosa dihapus dengan darah kambing domba. Tidak. Dosa hanya bisa dihapus dengan korban yang sempurna, yaitu Yesus. Itu berarti korban darah kambing domba itu bayangan, bukan realita. Maka sebenarnya kalian dalam agama Yahudi itu cuma bayangan, bukan realita. Sampai hari ini agama Yahudi masih berusaha korban kambing domba. Tapi kita orang Kristen sudah tinggalkan bayang-bayang, sudah di dalam realita keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Islam yang mengikuti Yahudi itu juga masih ada hari raya kurban, bukan? Maka potong kambing, potong domba tiap tahun, bukan? Tapi Kristen tidak lagi. Kenapa? Yang potong kambing masih potong kambing domba untuk korban itu masih bayangan. Tapi Kristen dengan korban Kristus itu realita. Orang Kristen sudah tinggalkan praktek potong kambing domba itu 2000 tahun. Ya. Makanya kalau ada orang Yahudi atau orang Islam yang masuk Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi yang para mualaf itu mengalami kemunduran 2000 tahun. Sudah ada di realita kembali bayang-bayang. Ya, dan itu juga salah kalau ada orang Kristen sekarang yang merasa lebih Ibrani dari orang Ibrani, lebih Yahudi dari orang Yahudi. Sehingga mereka suka bikin ibadah perayaan-perayaan Yahudi yang sebenarnya gambaran. Yang realita sudah datang, kenapa peduli dengan bayang-bayang? Saya pernah mengilustrasikan begini. Misalnya saya pacaran sama orang. Ini tempo dulu, kira-kira tahun 1950. Contoh saja kan tahun 1950 saya belum lahir. Ya. Misalnya saya pacaran sama orang. Waktu itu zaman Facebook belum ada, WA, IG semua belum ada. Telepon juga masih susah sekali. Tapi waktu pacaran, tahu-tahu pacar saya ini mau kuliah di Amerika. Maka pergilah dia tinggalkan daku ke Amerika. Tapi dia sebelum pergi, dia tinggalkan gambarnya, fotonya. Jadi saya selama sekian tahun, 5 tahun kuliah, saya hanya bisa melihat dia di dalam gambarannya, fotonya. Kalau kangen dia lihat foto senyum-senyum sendiri, ngomong-ngomong sendiri, apa kabar Nduk? Ya. Apa kabar sayang? Tapi dengan gambar. Saking rindunya kepada dia, saya cium-cium gambar ini. Tapi gambar. Setelah 5 tahun berlalu, kekasih pun pulang. Setelah kekasih di depan saya, coba bayangkan, kekasih sudah di depan saya, tapi saya tidak ngomong dengan dia, tapi saya ambil fotonya, apa kabar sayang? Saya cium-cium gambarnya. Kenapa cium gambar? Realitanya di depan, ciumlah yang di depan. Kan begitu. Adalah kurang ajar kalau orangnya sudah di depan, kamu masih setia dengan gambar. Nah begitu juga. Peraturan-peraturan ibadah korban perjanjian itu hanya gambar, bayangan. Kristus realitanya sudah datang. Maka tinggalkan gambar, realita.